prendermi il quinto posto nel mondiale e soprattutto il posto nel miglior pilota satellite. Langsung heboh. Toprak Razgatlioglu lakukan teknik mustahil di tes shakedown Sepang hari kedua. Ex-pembalap MotoGP ini justru meremehkan Toprak sampai nekat mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subreklah cok. Hahaha. Sirkuit Sepang, Malaysia kembali menjadi panggung lahirnya kejutan besar di dunia MotoGP. Dalam sesi tes shakedown terbaru, satu nama kembali mencuri perhatian paddock. Toprak Razgatlioglu. Pembalap asal Turki itu sekali lagi membuktikan bahwa kehadirannya di MotoGP bukan sekadar sensasi, melainkan ancaman nyata bagi para rival. Pada sesi lanjutan tes Yamaha V4 di Sepang, performa Toprak menunjukkan lonjakan signifikan. Catatan waktunya meningkat drastis, dari 1 menit 59,803 detik menjadi 1 menit 59,647 detik. Sebuah progres yang bukan hanya impresif di atas kertas, tetapi juga mengirim sinyal kuat ke seluruh paddock bahwa adaptasi Toprak berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan. Namun bukan hanya soal waktu putaran yang membuat publik terperangah. Toprak juga menampilkan teknik balap yang sangat ekstrem. Dalam beberapa lap, sudut kemiringan atau lean angle motornya terlihat nyaris menyentuh 70 derajat. Sebuah angka yang menggambarkan betapa agresif dan presisinya gaya berkendara sang pembalap. Sumber dari paddock mengungkapkan bahwa proses adaptasi Toprak terhadap Yamaha V4 berlangsung luar biasa cepat. Ia tidak hanya mampu memahami karakter motor baru, tetapi juga mulai memaksimalkan potensinya dalam waktu singkat. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa debutnya di MotoGP musim 2026 berpotensi langsung kompetitif. Toprak sendiri mengaku sangat percaya diri menjelang musim debutnya. Mental juara yang ia bawa dari World Superbike tampak menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan di kelas utama balap motor dunia. Banyak pengamat menilai bahwa Toprak memiliki peluang besar untuk memberikan gebrakan sejak awal musim bersama Pramac Yamaha. Ia datang ke MotoGP dengan reputasi yang mentereng sebagai juara dunia 3 kali. Dikenal luas berkat gaya balap agresif, keberanian saat duel, serta kemampuan pengereman yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Meski demikian, sejumlah analis juga mengingatkan bahwa talenta saja tidak cukup. Performa Yamaha akan menjadi faktor krusial dalam menentukan sejauh mana Toprak bisa bersaing di papan atas. Konsistensi motor, pengembangan teknis, serta kemampuan tim dalam mendukung pembalap akan menjadi penentu utama. Manajer Toprak, Kenan Sofuoglu, bahkan telah menetapkan target ambisius untuk musim 2026, menjadikan Razgatlioglu sebagai pembalap Yamaha tercepat. Target ini berarti Toprak harus mampu melampaui Fabio Quartararo, sang juara dunia 2021, yang selama bertahun-tahun menjadi ujung tombak pabrikan berlambang garpu tala tersebut. Tantangan ini tentu tidak ringan. Quartararo telah lama menunggangi Yamaha, memahami karakter motor secara mendalam, serta memiliki bakat alami yang diakui di seluruh paddock. Mantan pembalap MotoGP, Danilo Petrucci, turut memberikan pandangannya mengenai duel potensial ini. Menurutnya, Toprak adalah salah satu talenta terbesar yang pernah ia temui sepanjang kariernya. Petrucci menilai bahwa meskipun tantangan di MotoGP jauh lebih berat, kemampuan adaptasi Toprak bisa menjadi faktor pembeda. Petrucci juga menyoroti perbandingan antara Quartararo dan Razgatlioglu. Ia menyebut Quartararo sebagai pembalap yang sangat mengesankan, namun di saat yang sama menegaskan bahwa Toprak memiliki potensi luar biasa. Perbedaan pengalaman menjadi salah satu aspek kunci, mengingat Toprak belum pernah berlaga di MotoGP maupun menggunakan ban Michelin secara kompetitif. Ia juga menekankan peran penting Kenan Sofuoglu yang selalu berusaha menjaga standar tinggi serta memberikan dukungan penuh terhadap karier pembalap asuhannya. Menurut Petrucci, menetapkan target setinggi itu memang berisiko, namun justru mencerminkan kepercayaan besar terhadap kemampuan Toprak. Ia menutup komentarnya dengan menyatakan antusiasme tinggi menantikan musim MotoGP mendatang, menyebut bahwa tidak ada hiburan yang lebih ia nikmati selain menyaksikan balap motor di level tertinggi. Dengan progres yang ditunjukkan di Sepang, satu hal kini semakin jelas.
Toprak Razgatlioglu bukan hanya pendatang baru di MotoGP, melainkan ancaman serius yang siap mengguncang keseimbangan kekuatan di musim 2026. Jujur ya, Toprak itu tipe pembalap yang langka. Dia bukan cuma cepat, tapi juga punya karakter balap yang agresif, percaya diri, dan berani ambil risiko. Dari gaya pengereman khasnya sampai caranya menyerang tikungan, semuanya terlihat natural dan penuh insting juara. Kalau adaptasi ke Yamaha terus berkembang seperti sekarang, bukan nggak mungkin dia langsung bikin kejutan besar di MotoGP musim depan. Ini tipe rider yang bisa bikin kelas utama makin seru dan nggak monoton. Gua akui Toprak cepat dan berbakat, tapi MotoGP bukan World Superbike. Level kompetisi di sini jauh lebih brutal dari segi kecepatan, strategi, sampai manajemen ban. Banyak pembalap hebat di kelas lain yang gagal total saat naik ke MotoGP. Jadi menurut gue, terlalu dini buat menganggap Toprak bakal langsung jadi ancaman besar. Lebih baik kita tunggu hasil balapan sebenarnya sebelum mengangkat dia setinggi itu. Gue udah ngikutin karir Toprak dari World Superbike, dan jujur saja, dia memang punya aura pembalap elit. Cara dia mengontrol motor di limit, terutama saat hard braking, itu jarang dimiliki rider lain. Banyak yang meragukan transisi ke MotoGP, tapi dari tes awal aja sudah kelihatan kalau adaptasinya cepat banget. Kalau tim dan Yamaha kasih support maksimal, Toprak bisa di ancaman serius buat nama besar seperti Quartararo dan pembalap papan atas lainnya. Tes pramusim itu belum mencerminkan kondisi balapan sesungguhnya. Saat race, faktor tekanan, strategi, dan konsistensi jadi jauh lebih penting daripada sekadar catatan waktu. Toprak memang impresif saat tes, tapi balapan MotoGP penuh dengan situasi tak terduga. Kita sudah sering lihat rider yang cepat di tes, tapi biasa saja saat musim berjalan. Jadi gue masih skeptis soal hype yang terlalu besar ini. Menurut gue, Toprak itu bukan cuma soal kecepatan mentah, tapi juga mentalitas pemenang. Dia kelihatan lapar prestasi dan gak takut tekanan besar. Di MotoGP, mental squad ini sangat penting, apalagi saat harus bersaing dengan pembalap yang sudah mapan. Banyak rookie yang ciut saat debut, tapi Toprak terlihat justru makin percaya diri. Kalau konsistensi terjaga, dia bisa jadi simbol era baru di MotoGP. Masalah terbesar bukan cuma di Toprak, tapi juga di Yamaha. Kita semua tahu Yamaha sedang kesulitan bersaing dengan Ducati dan pabrikan lain dalam beberapa musim terakhir. Sehebat apapun Toprak, kalau motornya tidak kompetitif, hasilnya tetap akan terbatas. Jadi menurut gue, ekspektasi harus realistis. Jangan sampai Toprak jadi korban hype dan tekanan berlebihan dari fans.